Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, semoga sehat dan sukses semuanya. Tetap semangat menjemput rezeki yang halal dan berkah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya yang baik hati, sedulur-sedulur sedaya ingkang sae-sae. Ada yang bilang masa laluku buruk, saya pernah melakukan banyak kesalahan. Bapak Ibu, sedulur-sedulur sedaya ingkang sae-sae, sahabat-sahabat semuanya yang baik hati, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua manusia, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena tidak ada manusia, tidak ada orang yang suci. Semua pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kesalahan tersebut kita perbaiki, belajar dari kesalahan. Pada dasarnya semua manusia terlahir suci, bersih, dan semuanya baik. Semua manusia itu baik. Hanya karena perjalanan waktu, karena lingkungan, karena pergaulan, karena teman, itu mempengaruhi pribadi kita. Maka dari itu carilah teman, sahabat, lingkungan yang baik agar kita terbentuk pribadi-pribadi yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya yang pernah melakukan kesalahan, yang mempunyai masa lalu yang buruk, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun. Saya dulu juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan, usaha bangkrut, hutang menumpuk. Tapi dari kejadian-kejadian itu kita ambil hikmah. Oh, ternyata kita ini tidak pintar. Karena dulu mungkin merasa pintar, merasa usahanya sudah di atas, sukses. Kemudian apa? Kita lepas kontrol. Kebanyakan gaya hidup. Itu hikmahnya. Maka dari itu kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang lalu. Masih ada besok, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Masih ada besok yang bisa kita perbaiki. Kita perbaiki pelan-pelan. Kemudian kita tetap berusaha, terus belajar pada orang-orang baik, belajar kepada orang-orang yang sukses usahanya, belajar agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian masa lalu yang buruk. Itu yang terpenting, kita ada niat untuk memperbaiki diri makin lebih baik. Tidak ada ciptaan Allah itu buruk, nggak ada. Contohnya lalat. Allah menciptakan lalat, kelihatannya buruk, hingga di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat sampah yang bau. Tapi kenapa dalam hadis Rasulullah disampaikan jika lalat jatuh ke tempat minuman langsung tenggelamkan, kemudian minum airnya. Padahal lalat. Dari situ ada ilmu kedokteran yang tanpa penelitian Rasulullah sudah menyampaikan, ternyata lalat, salah satu lalat sayapnya, salah satu sayap lalat itu racun. Tapi sebelahnya lagi sayapnya itu penawar racun. Itu Rasulullah sudah menyampaikan, tapi ilmu kedokteran saat ini belum mencapai.
masih banyak riset-riset. Kemudian Allah menciptakan belatung. Kalau bahasanya orat-orat, memakan makanan yang busuk-busuk. Kelihatannya buruk, gak bagus, tetapi Allah menciptakan itu baik. Contohnya, kalau tidak ada belatung-belatung yang memakan bangkai-bangkai busuk, manusia dikubur akan selalu utuh. Maka penuhlah di dunia ini, mayat-mayat berkelimpangan tidak busuk. Tetapi Allah menciptakan belatung-belatung yang kelihatannya buruk untuk siklus organisme, memakan bangkai-bangkai agar habis, kemudian diciptakan kembali makhluk yang baru. Itulah semua ada hikmahnya. Dan sebetulnya manusia itu baik pada dasarnya. Pernah tergelincir keburukan, semua pernah mengalami seperti itu. Tidak mungkin manusia tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci. Sekali lagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Mulai besok kita berusaha makin menjadi pribadi yang lebih baik, makin meningkatkan amal ibadah kita, makin rajin ibadahnya, sholatnya, mencari lingkungan-lingkungan yang baik dengan caranya seperti itu, bergaul dengan orang-orang yang baik, kemudian meminta nasihat-nasihat dari orang-orang yang baik, jangan salah pergaulan. Cukup sekian, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami sampaikan. Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur siang ini masih bisa menikmati minuman kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini salah satu contoh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian makan siang, lauknya daging sapi, masih banyak stok daging kurban. Ini alhamdulillah, ini rahmat Allah, bersyukur masih bisa menikmati makan siang, menikmati makanan. Kemudian ini tersedia juga singkong goreng. Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah. Ternyata nikmat Allah itu banyak sekali. Alhamdulillah pagi tadi kita masih bisa bangun pagi, masih bisa bernapas. Alhamdulillah masih bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah tubuh kita masih sehat, masih bisa bergerak. Karena banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Karena jika kita sakit itu makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Banyak-banyaklah bersyukur, karena nikmat Allah itu sebenarnya masih banyak yang kita dapatkan. Lihat saja di rumah kita, alhamdulillah kita syukuri. Banyak saudara-saudara kita yang masih banyak kekurangan harta, bahkan makan pun tidak bisa. Contohnya di Palestina dibom, anak-anak kelaparan. Kita alhamdulillah masih bisa hidup damai, menikmati makanan minuman masih sehat. Alhamdulillah, banyak-banyaklah bersyukur. Bapak Ibu, jika bingung kerja bisa bersama dengan kami memasarkan produk-produk kami atau beli produk kami. Contohnya ini, kami punya produk karak beras gurih renyah, mudah digoreng di rumah. Ini alhamdulillah banyak permintaan. Kemarin ada yang order dari Jakarta, di Jagakarsa 1.400.000,
di Tomang 700.000, di Kalimantan 1 juta. Sudah kami kirim lewat jasa pengiriman paket. Ini karak beras ini tipis, gurih, renyah, mudah digoreng di rumah. Karena tipisnya cepat lumer di lidah, cocok untuk anak-anak dan para lansia yang giginya ompong. Karak beras Handayani mereknya, tapi kami beri slogan karak beras Mekar Jaya. Digoreng mekar, semoga yang makan makin jaya, rezekinya makin jaya, usahanya makin jaya, pekerjaannya. Jika berminat pesan silakan hubungi 0858 6707 9777 Mas Gino RT 8 Taji Juwiring Klaten. Kemudian kopi Sumatera, kopi asli Sumatera ini dijemur, ditumbuk tradisional, dipanggang dengan kayu bakar, kemudian ditumbuk dan diayak secara tradisional. Benar-benar asli, kopi asli tanpa ada campuran. Jika berminat silakan hubungi 0858 6707 9777 Mas Gino RT 8 Taji Juwiring Klaten. Ini logonya dari Sumatera. Kemudian kami juga punya produk keripik jagung, emping jagung, mudah digoreng dan rasanya gurih renyah. Jika berminat silakan hubungi 0858 6707 9777 Mas Gino RT 8 Taji Juwiring Klaten. Jangan bingung bekerja, pengen kerja apa? Contoh ini juga peluang usaha. Jika bingung cari kerja, sulit cari kerja, silahkan buka usaha sendiri, wirausaha berdagang. Ini contohnya, gereh layur mentah, kita potong-potong, kita kasih tepung, kita goreng, kemudian kita kemas yang rapi. Insya Allah nilai jualnya makin tinggi. Nih, gereh layur ikan asin layur. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap semangat menjemput rezeki yang halal dan berkah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan sukses semuanya.